Halo semuanya, kembali lagi di episode lain dari Gabut-Gabut Budaya Podcast. Di episode kali ini datang dan dibawakan dari malam hari di hari ini em, hari hari Senin ya, hari Senin tanggal 12 bulan 2. Nah, di episode kali ini kita tidak akan panjang-panjang karena semakin panjang episodenya, semakin lama nguploadnya, semakin males saya. Nah, em, di episode kali ini saya akan membahas tentang musik ya. Bagaimana caranya itu musik itu bisa mengantarkan suatu emosi, suatu perasaan yang cukup mendalam gitu ya. Nah, mungkin ini akan ada mungkin di episode-episode selanjutnya yang tentang karya seni yang lain ya. Apakah tentang itu lukisan, tentang film, terus kayak musical, bisa aja gitu kan. Tapi di sini kita akan ini musik ya. Kenapa musik? Karena saya main musik. Nah, musik ini saya temukan dari kecil ya, memang cara untuk kayak menghantarkan suatu emosi dan itu bagus gitu, dan itu keren gitu ya. Seperti gimana ya, ini tuh kan hanya bayangkanlah, ini hanya besi dan kayu gitu, tapi bisa digunakan untuk mengekspresikan banyak hal. Dan musik ini sangat berpengaruh di hidup saya karena menurut saya itu kayak musik itu bisa membawakan suatu emosi hanya dengan kita mendengarkan. Nah, karena banyak yang lain itu kita harus melihatnya, kita harus merasakannya. Tapi ini kita rasakan dengan kuping kita juga sudah terasa gitu. Karena ini penglihatan saya tidak sejelas sisa-sisa manusia yang sedang bermain di sini. Tapi saya berusaha gitu ya, tetap gitu ya dengan film dan lain-lain. Tapi yang paling kena itu musiknya, karena film juga ada musiknya, dan scoring tersebut itu harus pas, karena kalau tidak pas tidak akan nyambung. Kalau tidak akan nyambung, tidak akan bisa nyampe si ceritanya. Itu kembali lagi ke ceritanya. Ini juga bisa digunakan untuk menyampaikan cerita. Banyak gitu ya musisi-musisi yang menulis lirik itu kayak cerita banget, kayak nulis puisi lah, kayak semuanya diindah-indahkan, semuanya kayak digambarkan dengan baik gitu, dengan secara rinci, secara bagus aja gitu. Dan ada lagi yang lain yang lebih ke puitis ya, lebih ke indah gitu, tapi tidak sejelas-jelasnya gitu ya, kayak menggunakan bahasa-bahasa yang baku banget gitu, ejaan lama, dan banyak gitu ya hal-hal. Dan kita juga harus mengembangkan ini karena musik ini ada yang dari daerah juga. Nah, dari daerah juga kita harus tetap lestarikan, kita harus tetap budayakan si musik-musik dan musisi-musisi ini gitu. Karena misalnya saya dari Sunda, kita harus dengarkan terus, kita harus stream gitu. Misalnya dengan teknologi sekarang kita ada Spotify, ada Apple Music, kita dengarkan lagi itu legend-legend yang mungkin sudah tidak ada, mungkin masih ada. Kita harus tetap dengarkan karena ini tuh bisa menjadi inspirasi untuk kedepannya lagi. Karena kalau kita menutup mata terhadap yang di belakang, kita nggak akan maju, karena kita akan stay aja, karena kita tidak ada sense of scale gitu ya. Karena mau maju gimana, orang mundur aja nggak bisa, jadi kita stuck di situ aja. Nah, itu kita tidak mau seperti itu, karena dengan kita mendengarkan yang lalu-lalu tersebut, musik-musik daerah tersebut, kita bisa kombinasikan dengan yang musik-musik yang modern di sini, yang kayak misalnya kita remix lagu-lagu 90-an, lagu-lagu 70-an. Nah, kita lestarikan gitu. Terus banyak gitu kan, kayak legend-legend di Indonesia, di luar negeri, kita juga harus tetap dengarkan agar jasa-jasa mereka dalam membentuk industri yang besar ini akan tetap ada gitu, terjaga gitu. Nah,
Bagaimana cara menjaganya? Kita menjaganya bisa dengan mendengarkannya lagi, bisa dengan mengcovernya, kita bisa meremix DJ TikTok gitu ya. Terus banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tapi banyak yang tidak mau aja gitu. Nah, kita harus mau. Nah, dari titik ini kita harus mau. Karena banyak gitu ya yang menginspirasi musik saya dari yang zaman dulu, zaman sekarang gitu ya. Saya lihat tapi yang dihasilkan jadi berbeda sendiri. Karena saya menarik elemen dari banyak hal sampai yang saya nyaman gitu. Sampai yang di mana gitu. Karena kan dengan simpel aja bisa jauh gitu. Kayak misalnya saya kan lagu yang saya pertama belajar itu lagu Sheila on Seven. Itu chordnya dari G ke C. Lagu pertama saya yang jadi gitu ya, yang benar-benar selesai itu dari G ke C juga gitu. Karena ini such a simple chord progression sampai itu tergantung yang di atasnya. Kita tambahin apa di atasnya. Nah, yang penting itu yang di atasnya. Kalau yang di atasnya juga tidak bagus gitu, pondasi doang, ngapain gitu bikin rumah bawahnya doang, kagak ada tembok, kagak ada atapnya, ngapain pondasinya doang gitu. Kita itu harus yang di atasnya juga harus selaras dengan pondasinya, dan pondasinya ini juga harus kuat. Kuat ini misalnya G ke C ini adalah kuat karena ini simpel dan susah untuk salahnya gitu. Misalnya kalau pondasinya yang nggak bagus itu, yang misalnya di kuping gak enak, terus di pendengarnya juga susah ngedengerinnya karena gak enak gitu. Nah, itu pondasinya saja sudah tidak bagus gitu. Karena kan di lagu nih pondasinya ini kan harusnya ada percussion gitu, kayak drum dan kahon dan lain-lain ini. Terus di sininya ada bagian bawahnya ada bassnya gitu. Nah, bassnya terus ada kayak misalnya kalau kalian rock gitu ya, atau metal ada rhythm. Nah, terus di atasnya vokal, terus lead gitar itu di atasnya. Di atasnya si pondasi 3 itu atau 2 itu udah cukup gitu. Nah, misalnya kalian denger kayak musik-musik zaman sekarang ada dikit-dikit ear candy dan feelsnya dan feel gitu ya. Itu diciptakan untuk di atas pondasinya agar lebih enak lagi didengarnya, agar tidak kayak jujur doang gitu. Ada hal yang bisa didengar. Terus nih, yang saya percayai kalau di music production itu jangan kayak monoton gitu, jangan monoton. Harus dikasih terus hal-hal yang baru agar si pendengarnya ini tiap kali ngedengerin, tiap kali ngelup, kan saya sering ngelup ya. Setiap di loop itu ada hal-hal baru kayak yang di notice, oh ada ininya ya, ada ininya. Jadi si ini tuh kayak ada rewardnya gitu, kayak menemukan gitu. Padahal ya tidak tersembunyi, ada aja gitu. Tapi kan first listen itu nggak langsung kita merhatiin drumnya doang, bassnya doang. Terus kayak gimana ya? Contoh lagu yang begini tuh kayak lagu Cincin kali ya. Nah, ini tuh saya tuh tiap ngedenger saya ngefokusin kupingnya itu ke suatu elemennya aja. Misalnya bassnya aja kan itu kayak ada ritmenya juga bagus gitu. Terus bagian-bagian lainnya juga bagus. Tapi kalau yang kalian juga membuatnya begitu, misalnya kalian sudah nggak monoton nih, sudah kasih efek-efeknya, kalian jangan, sekali lagi jangan monoton menggunakan efek tersebut, masih bisa monoton karena masih kayak predictability-nya. Terus kayak di kuping tuh kayak kalau kebanyakan gitu yang ear candy-nya akan capek yang dengerinnya, kayak too much gitu kan. Banyak gitu ya lagu yang memang too much gitu, saking banyak elemennya jadi nyatu, jadi males gitu. Lagu yang bisa mengeksekusi banyak elemennya dengan baik adalah Bohemian Rhapsody. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir ada bagian pertamanya yang harmoni, terus bagian pianonya yang Freddie Mercury, terus gitar solo, terus operatic sectionnya, terus ada rock and roll sectionnya, terus ada last beat itu harmoni lagi.
kan itu sebenarnya tidak ada refnya, tapi bisa bisa membangun terus dan lancar gitu ya, dan tiap dengerin beda gitu, karena kayak itu kayak 5 lagu yang terpisah disatuin gitu. Dan kayak kan semua orang pernah denger gitu, pertama kali saya denger yang bener-bener didengerin fullnya gitu, itu kayak bener kayak rasanya kayak 5 lagu yang berbeda disatukan. Nah ini perasaannya itu yang diciptakan juga rada ya berbeda lah, berbeda gitu. Tiap kali denger ada ini yang bisa nah itu kan dari music production standpoint gitu ya. Dari penulisan juga nih, dari writingnya juga. Ini harus diperhatikan karena kalau sudah pondasinya bagus, sudah ada kayak kalian udah masukin ininya apa segala halnya itu. Kalau misalnya bagian-bagiannya tidak terstruktur, strukturnya tidak baik gitu ya, misalnya kalian mau strukturnya verse chorus bridge chorus, itu kan simple banget tuh. Tapi misalnya kalau kalian eksekusinya nggak pas dan feel-nya nggak pas, rada gimana gitu kan. Kita tuh nulis lagu itu kayak nulis materi stand up comedy. Kenapa? Kita itu harus build up dulu dari bawah dulu. Kita kasih naik ada punchline-nya. Kita harus punchline-nya boleh kasih half punch, kasih apa, tapi punchline-nya harus kena gitu. Karena kalau punchline-nya nggak kena, ini build up-nya nggak patah gitu. Kayak kita naik, kita patahin, kita jatuhkan apa? Gimana? Bukan jatuhkannya, kita ituin lagi, kita jadi boom gitu. Jadi meledung gitu. Jadi naik. Kita kalau nggak patah ini naik terus mau kemana ini ceritanya? Misalnya kalau kita scoring film boleh lah, kita kasih elemen yang naik karena kan kita harus nonton si filmnya tersebut, jadi bisa naik. Tapi kalau yang biasa aja, kita naik harus ada punchline-nya, harus di ujungnya itu harus ada sesuatu gitu. Karena kalau tidak ada itu ya tidak bagus gitu. Jadi kayak itu juga yang saya mikirin ini apa nulis lagu tuh kayak nulis materi stand up comedy gitu. Karena banyak gitu ya hal-hal yang saya satukan juga gitu dari banyak karya-karya seni ini. Saya juga elemen ke lagu gitu. Karena ya gitu penulisannya juga yang saya bilang gitu, banyak jenisnya, banyak tipenya. Bisa kita secara puitis banget yang kayak susah diartiin gitu ya. Ada yang kayak jelas banget gitu, kayak menceritakan kayak apa ya, kayak kisah aja gitu, kayak dongeng gitu. Terus ada yang kayak di dalamnya adalah fiksi, terus ada yang di dalamnya adalah pengalaman pribadi. Terus ya banyak yang generik aja gitu. Tapi ya semuanya gitu, kalau eksekusinya bagus ya pasti bagus. Kalau eksekusinya tidak bagus, fondasi tidak bagus, struktur tidak bagus, penulisan tidak bagus, hancurlah gitu. Makanya saya mencoba tiap hari kalau penulisan itu ya makin bagus saja gitu. Makin gimana ya? Makin strukturnya dibagusin lagi, terus si pondasinya ini lebih dikuatin lagi, terus yang di atasnya layer atasnya lagi juga dikuatin lagi gitu. Karena kan di ujung-ujungnya itu pendengar yang enjoy gitu. Kita juga nggak bisa selfish, kita maunya segini gitu. Karena ujung-ujungnya ini tergantung ya, tapi kalau kalian misalnya mau menyebarkan si musik yang kalian pengen bikin itu, kan harus mikirin soal yang dengernya juga gitu. Karena kalian boleh bikin seaneh-aneh pun itu nggak ada rule sebenarnya. Ini saya ngomong gini supaya kalau market kita tuh harus mikirin juga yang pendengar kita mau gitu. Misalnya kayak lagu sebelumnya kita ada popping soundnya gitu, mungkin kita bisa tambahin, bisa kita sample, bisa kita banyak kok caranya gitu. Terus kayak banyak kan yang karena saya main gitar gitu di kumpulan aja gitu, banyak yang nanya ke saya sebenarnya,
Tapi ya saya jawabnya ya saya nggak tahu, itu harus trial and error gitu, harus pengalaman pribadi, karena kalau kasih tahu kan nggak tahu ya, ini kan subjektif, ini musik itu subjektif, nggak ada ya musik bagus jelek itu nggak ada gitu, itu pada orangnya gitu yang mendengarkan, apakah itu bagus atau tidak tergantung orangnya gitu. Sebenarnya secara keseluruhan tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek, tapi itu kan ada aja yang jelek di mata orang-orang gitu. Nah itu konsekuensinya juga gitu, pasti ada yang nganggap itu jelek, tapi ya nggak apa-apa gitu. Nah pokoknya musik itu begitu. Nah kalau kalian musik gitu, kalian belajar gitu, misalnya saya belajar gitar ini sebenarnya harus kan sebenarnya kalau mau menulis lagu ini, kalian tidak harus mempunyai atau memiliki pengertian terhadap musik teori yang luas gitu. Sebenarnya yang basic aja, pokoknya yang tahu tangga nada aja udah cukup gitu. Misalnya kalau kalian main solo gitu, kalian pentatonik itu udah bagus gitu, harmonic minor bisa. Itu simpel aja musik teori gitu, kayak The Beatles kalau kalian tahu lah The Beatles siapa. Tapi mereka tuh tidak Paul McCartney pernah bilang bahwa mereka tuh nggak ngerti musik teori, nggak bisa baca musik gitu. Well, itu bukan berarti kalian kayak jangan belajar musik, bukan begitu juga. Ini kan pilihan ya. Kalau misalnya saya puas dengan apa yang saya mengerti gitu ya, saya mengerti dikit-dikit konsepnya, tapi kayak ya ada bagian-bagian yang saya nggak ngerti. Tapi pada ujungnya saya yakin kalau kalian belajar ini akan ada momen klik di mana semuanya akan jatuh aja gitu ke tempatnya masing-masing gitu. Karena kayak katanya Paul Davids gitu, kita tuh selalu terfokus gitu ya ke suatu hal sampai kita nggak bisa see the whole picture gitu ya. Ini kan tentang perspektif gitu. Kalau kita ngezoom banget, kita ini itu kayak gak ngerti gitu. Tapi kalau kita ambil satu langkah ke belakang, akan jatuh ke tempatnya masing-masing dan kita akan klik, ini tuh begini, oh ini tuh begini. Nah, jadi ini adalah perjuangan, ini perjalanan ini. Dan perjalanan ini kita nggak bisa ngambil kita boleh ngambil saran dari orang lain, tapi pada ujungnya yang menciptakan pilihan-pilihannya itu adalah kita sendiri. Jadi kalian kalau misalnya ada advice gitu ya, yang gitu, kalian ngomong aja gitu, oh ini cara saya gitu. Kalau salah ya tidak ada salah benar di musik tuh, tidak ada salah benar, adanya ya pendengarnya subjektif ini. Ya dengerinnya enak atau enggak. Karena kalau enggak kan ini ke gimana ya, ke pendengarnya lagi sendiri gitu. Karena gimana ya, mereka kan musik ini harus di-enjoy gitu, dan mengenjoy musik itu susah gitu ya kalau si yang bikinnya juga sulit gitu. Ya ini yang saya percaya ini, kalau kalian gitu ya, misalnya saya mau menciptakan musik gitu, tapi alat-alat yang saya punya tidak gimana ya, tidak mahal, tidak bagus gitu, nggak apa-apa. Karena yang saya percayai, mau alatnya mau semahal apa, mau misalnya kayak teknologinya secanggih apa, yang paling penting tuh di sini. Karena kalau ininya udah gak jalan, udah gak lancar, ini nggak nyambung ke sini, nggak akan nyambung. Ini pertama di sini dulu, barulah ke yang lain-lain gitu. Karena kalau di sininya udah kurang, udah kurs, ya gak akan bisa jauh gitu. Bisa dikit-dikit tapi nggak akan jauh gitu. Jadi kalian latihnya di sini dulu. Misalnya kalian belajar gimana ya, kalian udah beli mahal,
Tapi kalian nggak ngulik, kalian nggak belajar, kalian cuma lihat tutor terus. Ini nggak akan jalan gitu. Tutor iyalah, tutor bisa berinformasi, tapi kalau misalnya kalian tutor bikin lagu terus kalian menjiplak melodinya, menjiplak chordnya, kalian cuma nulis lirik doang, ya penulisan liriknya jalan, sisanya kemana? Sisanya kan enggak. Misalnya makanya saya itu selalu kayak kalau mau bikin project baru lah kayak tanda kutip ya, selalu kayak ngasal-ngasal dulu, terus nanti ketemu melodi, dari melodi itu nulis lirik, kita kembangin lagi sampai ke dimana kita puas gitu. Nah saya nggak pernah gitu rekaman, nggak pernah publish, tapi saya percaya bahwa kalau begini pun ini ciptaan saya gitu. Ini karena akan ada pride-nya tersendiri gitu. Ketika kalian menciptakan, oh ini buatan saya loh, oh ini saya menciptakan ini loh, oh ini saya begini loh. Nah ini penting ini episode ini ilmu, ini episode ini ilmu. Episode semoga ini episode berilmu ya. Ini episode penting, dan tidak ada ya orang lainnya di sini masih main kayaknya ya. Nah di sini tapi semoga ini bermanfaat, motivasi karena saya juga dalam perjalanan sendiri. Ini kita membantu aja, saling dalam perjalanan, dan satu perjalanan yang kita saling bantu. Kita nggak bisa kayak menyingkirkan orang di perjalanan yang sama, jangan gitu. Makanya di musik itu kita mencoba lah untuk jangan menjatuhkan gitu jangan menjatuhkan orang lain. Mungkin di skena rap banyak yang menjatuhkan satu sama lain, banyak yang distract gitu, tapi kalau saya itu mencoba untuk jangan merendahkan si orang lain tersebut, karena saya bisa lebih rendah lagi gitu. Karena ini safety lebih ke mikirin keselamatan. Nah, karena keselamatan ini penting dalam perjalanan. Jadi ya kita akan tutup saja episode kali ini sebelum melenceng jauh. Dan kalau melenceng jauh pun saya nggak ada nggak ada tektokannya. Jadi kita tutup episode kali ini, dan ya saya sebagai pemandu pamit undur diri ya bye aja guys.